Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di mata pembelajaran fikih. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak Ibu sekalian? Nah, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya satu cerita tentang harta Pak Amir yang tidak cukup. Nah, cerita ini akan menjadi stimulus kalian untuk pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, di sini Pak Amir adalah seorang pedagang kecil yang tinggal di sebuah desa. Setiap hari beliau pergi berdagang sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, tahun ini Pak Amir memiliki tabungan sebesar 15 juta. Namun, ia juga memiliki hutang kepada tetangganya sebesar 10 juta yang harus segera dibayar. Nah, lalu kemudian pada saat bulan Ramadan, tetangganya bertanya kepada Pak Amir, "Pak Amir, apakah tahun ini Anda akan membayar zakat mal?" Nah, Pak Amir ini bingung karena jika ia membayar zakat, tabungannya ini tidak cukup untuk membayar hutang. Nah, kemudian Pak Amir ini bertanya kepada seorang ustadz. Lalu ustadz itu berkata, "Pak Amir, karena hutangmu lebih besar daripada tabunganmu dan tabunganmu tidak cukup, maka kamu mendapat rukhsah. Tahun ini kamu tidak wajib membayar zakat mal." Lalu Pak Amir merasa lega. Ia berjanji bahwa jika Allah memberi rezekinya lebih di tahun depan, ia akan membayar zakat mal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi bahwa pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang rukhsah dalam zakat. Nah, di sini pengertian rukhsah, Ibu akan menjelaskan pengertian rukhsah dalam zakat. Nah, rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan kepada seorang muslim dalam kondisi tertentu yang menyulitkan untuk menjalankan kewajiban. Nah, dalam konteks zakat ini, rukhsah berarti keringanan atau dispensasi yang memungkinkan seseorang tidak diwajibkan membayar zakat atau mendapat kemudahan pelaksanaan karena situasi khusus. Nah, lalu kemudian ada dasar hukum rukhsah dalam zakat ini. Nah, rukhsah ini diberikan berdasarkan prinsip syariat Islam yang memberikan keringanan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dasar hukumnya yaitu yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, lalu kemudian ada hadis Nabi juga sebagai hukum rukhsah. Nah, yang artinya sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam agama kecuali ia akan dikalahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu tadi ya dasar hukum rukhsah dalam zakat. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa saja kondisi yang membolehkan rukhsah dalam zakat ini ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa kondisi yang membolehkan rukhsah dalam zakat ini. Kondisi yang pertama ya diperbolehkannya rukhsah dalam zakat ini adalah hutang yang berat. Nah, apabila seseorang memiliki harta yang mencapai nisab tetapi habis untuk membayar hutang yang mendesak atau besar, maka ia tidak wajib membayar zakat. Nah, contohnya seperti seseorang pedagang memiliki barang dagangan senilai 100 juta. Nah, ini tuh nisabnya sudah tercapai ya anak-anak, tapi beliau memiliki hutang sebesar 90 juta. Nah, maka ia tidak wajib membayar zakat karena hartanya tersisa kurang dari nisab. Sama seperti cerita tadi Pak Amir ya. Pak Amir kan memiliki hutang 15 juta kan. Nah, tetapi Pak Amir juga memiliki hutang senilai 10 juta. Nah, dikarenakan harga Pak Amir sudah mencapai nisab, maka Pak Amir mendapatkan keringanan dalam membayar zakat mal. Nah, kemudian
kondisi yang kedua itu yaitu hartanya yang tidak produktif. Nah, di sini zakat itu diwajibkan atas harta yang produktif atau berpotensi untuk berkembang. Nah, jika seseorang memiliki harta seperti tanah yang tidak digunakan atau tidak menghasilkan pendapatan, maka ia tidak wajib membayar zakat hingga tanah tersebut digunakan atau menghasilkan keuntungan. Nah, kondisi berikutnya yaitu ada krisis ekonomi atau bencana alam. Nah, dalam situasi bencana alam atau krisis ekonomi yang menyebabkan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kewajiban zakat dapat ditunda hingga kondisinya membaik. Kemudian misalnya nih, ada petani yang kehilangan hasil panennya akibat banjir. Nah, maka petani tersebut tidak diwajibkan membayar zakat pertanian pada tahun tersebut. Kemudian kondisi berikutnya yaitu ada wilayah konflik atau perang. Nah, dalam situasi konflik atau perang, seseorang yang hartanya sulit diakses atau digunakan untuk bertahan hidup diberi keringanan untuk menunda pembayaran zakat. Nah, contohnya seperti seseorang yang sedang mengungsi yang hartanya tertinggal di zona konflik. Ia itu tidak wajib membayar zakat hingga ia bisa kembali dan mengelola hartanya. Kemudian berikutnya ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jika seseorang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya dan keluarganya seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat, termasuk zakat fitrah. Nah, kemudian karena tadi kita sudah mengetahui ya, ada beberapa kondisi yang tidak diharuskan atau mendapatkan rukhsah dalam zakat. Kemudian kita di sini akan membahas contoh rukhsah dalam zakat. Nah, di sini ada beberapa contoh rukhsah dalam zakat. Nah, yang pertama itu ada rukhsah dalam zakat fitrah. Nah, udah pada tahu kan zakat fitrah itu apa? Nah, zakat fitrah itu dilaksanakannya itu pada bulan Ramadan ya. Nah, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan setiap muslim. Tetapi orang yang benar-benar miskin sehingga tidak memiliki makanan untuk hari raya tidak diwajibkan untuk membayarnya. Sebaliknya, ia bahkan menjadi penerima zakat atau mustahik. Nah, kemudian ada rukhsah dalam zakat mal. Nah, seseorang pedagang yang mengalami kerugian besar sehingga asetnya berkurang di bawah nisab tidak diwajibkan membayar zakat. Nah, dia ini mendapatkan rukhsah dalam zakat mal. Nah, kemudian rukhsah berikutnya adalah rukhsah dalam zakat pertanian. Nah, petani yang hasil panennya rusak akibat hama atau bencana alam ini tidak diwajibkan membayar zakat karena tidak mencapai nisab. Nah, kemudian ada rukhsah dalam zakat emas dan perak. Nah, pemilik emas atau perak yang harus menjual sebagian besar hartanya untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan, ini dapat diberikan dispensasi untuk tidak membayar zakat pada tahun itu. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lagi, sepertinya anak-anak ini sudah mulai bosan ya. Nah, agar kita semangat lagi dalam melanjutkan pembelajaran, Ibu mau kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Nah, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ibu harap dengan tepuk semangat tadi, anak-anak menjadi lebih semangat lagi dalam melanjutkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, di sini Ibu ada hikmah rukhsah dalam zakat. Nah, dalam pembelajaran ini, hikmah rukhsah dalam zakat ini yang pertama yaitu bisa meringankan beban umat Islam. Nah, rukhsah ini membantu umat Islam yang dalam kesulitan agar tidak merasa terbebani oleh zakat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hikmah rukhsah dalam zakat. Nah, ada beberapa hikmah rukhsah dalam zakat. Di antaranya yang pertama ada meringankan beban umat Islam. Rukhsah membantu umat Islam yang dalam kesulitan agar tidak merasa terbebani oleh kewajiban membayar zakat. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas syariat Islam. Nah, syariat Islam menunjukkan sifat fleksibel dan rahmatan lil alamin dengan memberikan solusi bagi umat yang berada dalam kondisi yang sulit. Kemudian
ada keadilan dalam berzakat. Nah, hanya orang yang benar-benar mampu yang diwajibkan membayar zakat, sementara yang tidak mampu justru akan dibantu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial. Nah, rukhsah dalam zakat mendorong umat Islam untuk saling membantu, terutama kepada mustahik yang membutuhkan bantuan. Alhamdulillah, semua penyampaian materi telah selesai. Ibu harap semua materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kemudian untuk evaluasinya, Ibu minta kalian semua untuk meresum semua materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan akan dikumpulkan pada pekan berikutnya. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran pada hari ini sudah terlaksanakan semua. Begitupun dengan tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu harap kalian mengerjakannya ya. Nah, kalian jadi tahu kan bahwa rukhsah zakat ini adalah keringanan hukum bagi umat Islam yang menghadapi kondisi sulit seperti memiliki hutang besar, harta tidak produktif, dan krisis ekonomi. Nah, prinsip ini juga menunjukkan keadilan dan kemudahan dalam Islam, di mana hanya yang mampu diwajibkan berzakat. Nah, dengan memahami rukhsah, umat Islam diajak untuk melaksanakan zakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi, sekaligus menumbuhkan empati terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di pekan depan. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.